sama-sama belajar ya untuk mendesain pembelajaran menggunakan digital multimodal ya. Jadi di sini saya sifatnya tidak mengajari, tidak apa ya, kita sharing aja Bapak dan Ibu ya. Jadi mungkin itu saja mungkin perkenalan dari saya Mbak Fahrani. Terima kasih. Saya kembalikan Oke, ke Mbak Bu. Fahrani. Oke, terima kasih, Bu. Oke, tanpa menunggu takutin nanti lebih malam ya kita langsung mulai saja ya, Ibu-ibu. Baik, kayaknya kita dimulai dari Ibu Diah dulu. Tidak apa-apa, Bu? Ya, saya Boleh. untuk record dan share screen. Terlihat? Sudah? Ya, sudah kelihatan. Oke. Oke, karena sudah terlihat, saya silakan untuk Ibu Dia untuk mempresentasikan hasilnya untuk session 2 kali ini. Ibu Dia, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Mbak Farani dan mohon izin Ibu Safitri. Nama saya Diah Anita, saya mengajar di Universitas PGRI Wilanegara, Pasuruan. Kita jauh ini Bu ya, ke Jawa Kalimantan ya. Nah, di sini saya membuat RPP ini untuk mata kuliah Creative Writing. Jadi di antara jenjang mata kuliah menulis itu ada di semester 3 itu Creative Writing. Selanjutnya Mbak Farah. Nah, sebelum ke menulis ini, produk luaran akhirnya adalah menulis cerpen dalam bahasa Inggris. Nah, di sini sebelum menuju ke short story, anak-anak saya coba untuk perkenalan bagaimana cara describing character and characterization, the characteristics of the character. Oke, selanjutnya. Nah, di sini the topic is character and characterization, and then the audience is the third semester undergraduate students of Uniwara, and the output will be in a flash fiction. Contoh cerita flash aja yang pendek, nggak sampai ribuan kata, hanya maksimal 400 atau 500 kata aja, yang di dalamnya itu bisa menggambarkan mahasiswa bisa menggambarkan karakter and characterization dari tokoh-tokoh yang ada di dalam flash fiction. Mediumnya saya pakai pictures biasanya, lalu PPT untuk explanation, and then YouTube video. Selanjutnya. Next aja, Mbak Farah. Nah, di sini saya pakai pictures. Kenapa pictures? Karena kadang anak-anak kalau suruh ngarang tokoh atau karakter dalam cerita itu bingung untuk memantik ide atau imajinasinya. Jadi di sini saya ingin memotivasi siswa untuk bisa dapat imajinasi macam atau jenis tokoh dan sifat penokohan yang bagaimana harus digambarkan atau ditulis dalam cerita mereka. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan untuk partisipannya itu mereka yang ada di kelas Creative Writing. Selanjutnya, Mbak Farah.
Next. Next aja. Nah, di sini awalnya sebelum saya tunjukkan gambar, kita nonton video dulu as a warming up. Nah, videonya apa nanti ada di slide selanjutnya. And then step 2-nya analyze the video based on, kalau dari video itu karakter atau tokohnya itu apa sih or siapa, and then characterization-nya bagaimana. Pasti untuk tokoh dan penokohan ini anak-anak udah tahu ya, antagonis, protagonis, tritagonis. Nah, itu tinggal dari situ aja kita gali. Kalau protagonis itu yang kayak gimana, baiknya itu baik yang seperti apa, kalau antagonis itu yang seperti apa. And then step 3, analyze pictures. I will give them pictures, and then I want them to describe, kalau gambar tokohnya seperti ini, kira-kira dari wajahnya mungkin, gesturnya, nah itu mereka karakter and characterization-nya seperti apa. Dan homework-nya mereka harus cari gambar, bikin description tentang karakter atau tokohan yang di situ, kalau bisa berupa flash fiction tadi, cerita yang sangat pendek. Selanjutnya Mbak Farah. Next, okay. So first, I will have them to watch either one of these videos. Nah, di video ini itu sudah ada tokoh or karakter yang ada di situ. Tinggal nanti anak-anak menyerap or interpret what is the character being described or they see in the video. Selanjutnya, nah ini salah satu contohnya, ada lagu berjudul Brave dari Sarah. Tentu dari judulnya sudah kelihatan ya, characterization-nya, the characteristic of the character in the video is brave. Next, Mbak Farah. And then these are the example of pictures that I will show to the students. If I have 3 faces like this, and then how would the students describe the character and the characteristics of each photo? And then characteristics, imagine that the dog has the characteristics. Kalau anjingnya menengadah ke atas, ngelamun gini, kira-kira sifat tokohnya ini seperti apa? Just to motivate the students to have the imagination. Next, Mbak Farah. Nah, homework-nya nanti mereka cari gambar, lalu dari gambarnya diceritakan seperti yang telah disimulasikan di dalam kelas. Selanjutnya, oke, selesai. Mungkin itu Bu Safitri, pemaparan saya. Saya juga kurang paham, ternyata pakai ini ya, media multimodal. Saya pakainya gambar gitu. Mau nggak Bu Safitri? Ya, ini langsung ke saya ya Mbak ya, Mbak Farani. Oh iya Mbak Farah, saya kembalikan ke Mbak Farah. Silakan boleh langsung diberi Iya. komentar, saran. Oke, makasih Bu Dia ya, menarik sekali ya. Jadi ini ceritanya apa ya? Siswanya nanti terakhir menulis gitu ya Bu ya. Iya. Ya, creative writing, di mana prosesnya itu dari video, yang videonya itu isinya lagu ya. Tadi saya lihat ada Emilia, kemudian yang Stay the Same, Joy McIntyre ya. Iya. Kemudian apalagi tadi, Trouble is a Friend juga ya. Trouble is a Friend. Ada yang Unpredictable. Jadi lagunya familiar karena sepertinya kita sama angkatan dengan lagunya. Iya, kurang lebih. Ya, jadi
Jadi saya mau memperjelas dulu, itu kan Hmm. video ya Bu ya. Dan Hmm. video itu terus anak-anak disuruh nonton, kemudian mencari karakter dalam lagu tersebut seperti itu ya. Iya. Misalnya si yang apa lagunya Joy McIntyre itu kan Stay the Same, mungkin Hmm. karakter yang maksudnya orangnya jangan berubah lah seperti itu ya, kurang lebih Iya. seperti itu. Kemudian setelah itu sudah menemukan karakternya, dijelaskan lagi karakterisasinya ya. Seperti apa sih si tokoh ini seperti itu ya. Nah, idenya bagus. Cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah di setiap lagu itu memang ada tokoh-tokoh tertentu yang sudah dimunculkan atau anak-anak disuruh berimajinasi disuruh mikir sendiri. Oh, mungkin ada tokoh ini, ada tokoh ini, ada tokoh ini, itu seperti apa Bu kira-kira? Nah, di lagu itu memang sudah ada satu orang yang menyatakan keresahannya, terus kayak seperti lagu Elsie yang dari Glee yang Unpretty itu, dia anaknya unconfident, terus apa yang dia lakukan saat dia merasa tidak percaya diri, itu di videonya itu ada dia mau operasi plastik lah apa, nah hal-hal yang menyebabkan dia memiliki karakter yang seperti itu tuh apa, gitu. Dari situ sudah ada storyline-nya sebenarnya. Nah, di situ anak-anak nanti harapan saya bisa memotivasi mereka, oh kalau aku bikin karakter seperti ini nanti bisa ceritanya tuh kayak gini. Oke, ya jadi kreatif ya, namanya kreatif thinking tadi, kreatif writing ya. Ya. Oke, paham, saya paham. Nah, untuk produk akhirnya berarti tadi berupa apa Bu? Flash fiction itu ya? Kalau yang di sini flash fiction, tapi nanti di akhir perkuliahan ini mereka harus bisa bikin short story yang 5.000 kata. Oh, Sementara ini gitu. untuk awal-awal ini cuma 400-500 gitu. Hanya untuk mereka supaya bisa describing karakter aja. Belum ke setting, belum ke plot. Ya, jadi fokus ke tokoh ya, tokoh dan seperti apa sih tokoh-tokoh itu seperti itu ya. Oke, terus tadi tools yang dipakai itu apa? Untuk YouTube aja sama PPT waktu saya menjelaskan what is character, what are types of characteristics gitu aja. kalau untuk ceritanya sendiri yang dihasilkan anak-anak nanti berupa apa Bu? Cerita yang dihasilkan, maksudnya gimana Bu? Kan tadi katanya kan dibikin flash fiction. Nah, flash fiction itu dalam bentuk apa tuh? Apakah digital kah atau saya masih kurang paham dengan produk akhirnya itu loh, yang karakter dan karakterisasi itu nanti berupa apa? Mereka nulis flash fiction itu, Flash fiction nulisnya itu aja ya. ya, nulisnya itu mereka ada akun menulis, saya pakai storyal.co itu. Jadi mereka punya akun di situ online dan saya bisa langsung baca dan semua itu dipublish online, bisa dibaca oleh siapa aja. Oke, paham. Iya. Individu ya berarti ini ya. Individu. Individu. Untuk follow up-nya berarti yang homework tadi ya, atau ada lagi kegiatan yang lain Bu? Follow up setelah Sementara menulis. untuk characterization sampai homework ini aja. Oh, oke. Nah, kalau menurut Ibu ini kira-kira ini project ya, jadi kayak project gitu ya. Kira-kira Ibu sudah dapat gambaran belum berapa lamakah prosesnya kegiatan ini sampai menghasilkan produk akhir yang tadi flash fiction itu? Apakah cuma 1 kali, 2 kali meeting atau seperti apa Bu? Ini untuk 1 kali meeting, lalu untuk biasanya seminggu anak-anak itu mintanya, atau seminimnya saya minta 5 hari itu harus sudah diupload di akun online mereka itu. Nah setelah itu di pertemuan berikutnya kalau ada karya dari salah satu temannya yang menarik itu yang saya bahas kurang lebihnya apa. Setelah itu mereka bisa revision untuk how to describe the character clearly, mungkin kadang ada yang nggak jelas
untuk menyampaikan karakter penokohannya itu. Jadi bisa 2-3 meeting untuk karakterization-nya, nanti saya sambung ke setting. Oke, jadi bertahap ya, dimulai dari yang ini dulu, karakter sama karakterization-nya ya. Iya, oke. Menurut saya sih nice ya, idenya bagus ya, kreatif ya. Makanya namanya creative writing ya. Creative writing. Iya, benar, saya aja tidak pernah terpikirkan dari lagu suruh bikin cerita. Ini bagus idenya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Nanti kapan-kapan Sama-sama. bisa dicoba di kelas ya. Itu tadi memang sudah timeline-nya udah jelas ya. Kemudian alokasi waktunya tadi sudah bisa terbayangkan beberapa kali meeting, 2 atau 3 kali. Dan kalau untuk assessment-nya gimana? Pakai rubrik biasa ya? Apa? Gimana tuh, Bu? Assessment akhirnya gimana, Bu? Untuk hasil produknya? Assessment akhir yang short story atau yang ini flash fiction? Yang flash fiction. Yang flash fiction ini nanti dari kejelasan saat mereka menggambarkan karakternya, apakah dari direct or indirect delivery of the karakternya itu nampak jelas. Apakah pembaca bisa tahu, oh yang ini si A ini protagonis, oh yang si B ini antagonis. Apakah memang sudah tergambar dari penceritaan di flash fiction itu, walaupun hanya 400-500. Kadang kalau anak-anak langsung dikasih 700.000 gitu langsung. Iya, kaget. Susah. Susah ya, memang menulis itu dikit-dikit susah. aja, seperti abstrak itu aja. Oh iya. Ya, satu lagi Bu, itu kan tadi ada beberapa video ya. Itu bagaimana cara memilihnya anak-anak? Apakah di arisan atau terserah atau gimana? Nanti gimana cara Ibu membuat anak-anak itu menentukan pilih video yang mana, atau Ibu tentukan satu saja video kemudian mereka mencoba membuat cerita dari satu video itu, atau bagaimana Bu? Tadi kan ada beberapa contoh video. Ada 5 video. Ini sebenarnya saya pakai di semester lalu. Itu dari video 1 sampai 5 itu urut sebenarnya, Bu. Kalau di short story ya, jadi kayak soundtrack film, itu 5 video itu dari video 1 sampai video 5 itu sudah tergambar plotnya dari awal sampai ending. Nah, di sini di semester ini saya coba pakai untuk di awal. Nah, itu untuk waktu itu saya muternya semua, karena satu lagu kan hanya 3 menit. Jadi untuk muter 5 lagu itu hanya 15 menit. Setelah itu saya tanya ke anak-anak, nah kalau dari video pertama karakternya apa yang muncul? Kalau dari video kedua karakternya apa? Jadi bisa saya putar semua. Untuk waktu pertemuan 100 menit itu saya rasa cukup untuk putar dan membahas. Membahasnya singkat sih. Dan mereka bisa putar ulang selama mereka proses mengerjakan flash fiction, mereka bisa putar ulang atau cari video serupa yang mirip gitu. Oh iya, jadi maksudnya dari video 1 sampai 5 itu berkaitan semua ya? Baik dia yang 1 sampai 5 atau dibalik dari 5, 4, 3, 2, 1? Atau gimana? Dari 1 sampai 5 itu. 1 sampai 5 ya. Jadi ibaratnya nyambung. Walaupun lagunya beda-beda tapi nyambung ya. Jadi so you can say that the product yang flash fiction itu dihasilkan dari kelima video itu. Bukan satu-satu gitu ya Bu ya? Iya. Oke, saya paham ya. Saya kira tadi satu-satu pilih ya, kemudian apa ceritanya, karakternya siapa, karakternya si tokoh itu seperti apa. Kalau seperti itu kan makanya pikiran saya, kalau tokohnya cuma satu, terus nggak jelas itu kadang lagunya itu seperti apa ya. Ternyata memang sudah di setting 1 sampai 5 itu terkait satu sama lain. Jadi makanya bisa jadi cerita gitu ya Bu ya. Betul, iya Ibu. Iya, oke, nice ya, paham saya sekarang ya. Makasih banyak Bu Diah ya. Iya. Sama-sama Ibu. Nah, ya, mungkin itu aja dari saya Mbak Farani ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Satitri dan terima kasih juga Bu Dia. Saya pikir juga ini very very interesting, terutama dari point of view mahasiswa. I'd like to try it sometime. Gitu.
Mungkin saya jika boleh memberi saran juga, karena kan kita fokus kepada penggunaan digital multimodal ya, Bu, ya. Mungkin kalau bisa, penggunaan PowerPoint-nya diganti Hmm? menjadi Genially yang Bu Safitri waktu itu sudah pernah dibawakan materinya waktu di, Hmm, webinar series Day 2 itu juga bisa boleh. membuat, mahasiswa lebih tertarik untuk belajar, itu juga bisa, Bu. Atau, nanti kan Ibu tadi seperti bilang, hasil akhirnya itu, agar nanti bisa dibaca bareng-bareng ya gitu, Bu. Hmm, Nah, itu bisa menggunakan Padlet kalau Ibu familiar, ya. iya itu juga bisa, yang penting di-mix aja, Bu, penggunaan kayak pictures-nya, penggunaan kayak digital multimodalnya itu lebih tekanin, gitu aja sih, Bu. Oke, Ya, thank you Mbak Farah. ya terima kasih, Bu. Oke, Sama-sama. selanjutnya selanjutnya, kita bisa lanjut ke Ibu Ana, sebentar saya stop share dulu. Permisi, Bu, apakah sudah terlihat? Ya, Sudah? sudah. Oke, terima kasih. Oke, Bu Ana, saya persilakan untuk Ya, berikan presentasi ya. Oke, silakan. baik. Yes, oke. Terima kasih Mbak Fahrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu Safitri. Saya Ana Hasan Sulukia. Saya dari tempat mengajar yang sama dengan Bu Dia. Kemudian yang saya pakai di sini untuk presentasi adalah using TikTok Challenge to drill pronunciation. Jadi ini di mata kuliah pronunciation untuk first semester student gitu ya. Dan biasanya drilling pronunciation ini kan hanya drilling, mengulang kata, kemudian hanya apa tongue twister dan sebagainya. Dan sekarang saya berusaha untuk lebih kekinian mengikuti challenge-challenge di TikTok yang banyak macamnya di situ juga terutama untuk pronunciation challenge. Biasanya kalau di TikTok itu ada pronunciation challenge, duet this gitu. Jadi ada apa native gitu. Kemudian si viewers bisa langsung berpraktek untuk pronunciation-nya. Boleh next Mbak Farah? Oke, so this is topiknya adalah vowel pronunciation. Jadi di first semester itu kita pengenalan phonetics nggih untuk mata kuliah pronunciation. Dok tempat. Jadi ada di sini vowel pronunciation. Vowel pronunciation, targetnya adalah first semester students. Kemudian outputnya adalah students are able to pronounce English words, especially itu perbedaan vowels. Jadi ada 12 vowels di sini yang harus ditekankan perbedaan perbedaan pelafalannya. Jangan lupa. Ya, oke, bisa next, Mbak Farah. Oke, jadi ini saya menganggapnya sudah multimodal ya, karena dalam di satu akun TikTok saja kita sudah punya beberapa media gitu ya. Yang pertama adalah TikTok video sebagai sebagai media ajar kita, beberapa apa namanya beberapa contoh untuk pronouncing words, English words seperti di layar tersebut. Kemudian juga ada TikTok Challenge. Jadi di situ ada here, hair, her, higher dan seterusnya. Nah, itu bisa langsung bisa kita apa ya? Bisa kita apa ya? Menjadikan multi-multi kegiatan dari satu akun TikTok saja gitu.
Boleh next, Mbak Farah? Loh, oke. Jadi main activitiesnya ini adalah 2 SKS 100 menit. Yang pertama kita of course di pembukaan itu kita hari ini topiknya vowel apa. Jadi misalnya ada vowel I dan I gitu. Oke. Dua pair atau vowel pair ini ada I dan E itu nanti ada contoh videonya. Misalnya seperti itu. Itu salah satu link video yang kami pakai. Kemudian setelah discussion dan drilling di kelas mengikuti video yang telah dilihat, kemudian drilling orally in class, kemudian ada project learning. Nah, project learning ini nanti mahasiswa diminta untuk mencari video-video lain di TikTok akunnya masing-masing, video tentang pronunciation berdasarkan vowel atau berdasarkan kata-kata yang kita bahas di hari itu gitu. Misalnya vowelsnya khusus I dan I atau U dan U seperti itu. Kemudian selanjutnya mereka diminta untuk mencari pronunciation challenge yang bisa diduetkan. Jadi biasanya ada tombol ada menu duet di situ di TikTok account-nya sehingga mahasiswa tersebut bisa langsung praktis mengikuti native atau bahkan tidak mengikutinya dahulu gitu. Jadi kita praktis dulu, kemudian si native memberikan pronunciation yang tepat seperti itu, yang apa namanya, yang sesuai gitu. Nah, seperti itu. Kemudian project submission-nya itu mahasiswa diminta untuk setelah mencari challenge, minimal 3 challenge begitu ya. Kemudian mereka di kolase videonya dan diupload di TikTok account masing-masing untuk di-submit linknya kepada kami seperti itu. Jadi targetnya adalah mereka bisa langsung praktis, tidak hanya drilling di kelas, tetapi mereka langsung praktis menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang ada di challenge TikTok challenge tersebut, sehingga mereka bisa tidak merasa bosan ya. Pronunciation itu tidak hanya drilling, mengulang-ulang kata, tetapi mereka bisa mencari sendiri kata-kata atau kalimat-kalimat bahkan native yang mereka mau mereka bisa, sehingga mereka juga bisa belajar accent-nya, kalau Australian seperti apa, kalau contohnya American seperti apa, kalau British seperti apa, dan seperti itu. Dan kemudian untuk submission-nya ini biasanya 1 minggu. Jadi apa namanya, misalnya kegiatan pembelajarannya adalah hari Jumat, maka submission-nya adalah di hari Kamis. Submission link-nya kepada kami tadi yang sudah di video dikolasekan videonya tadi, dikirim linknya itu biasanya di hari Kamis. Jadi seperti itu aktivitas kegiatannya. Thank you, saya kembalikan ke Mbak Farah. Oke, thank you Bu Ana. Oke, saya persilakan untuk Bu Safitri untuk memberikan komentar. Silakan Bu. Ya, makasih Mbak Fahrani, makasih Bu Ana ya. Idenya keren ya, TikTok. Siapa sih yang nggak kenal TikTok ya sekarang ya? Dari yang muda sampai yang tua. Ya, jadi bagus Bu, memang karena di TikTok itu kan sudah macam-macamnya, ada video ya kan, ada lengkap lah ya. Jadi intinya di sini memanfaatkan aset yang sudah ada ya Bu ya. Iya, betul. Tidak tidak repot-repot lagi siswa atau mahasiswanya untuk membuat sesuatu, karena tadi challenge itu sudah ada sebenarnya ya, jadi tinggal Tinggal milih aja. tinggal mencari dan ngedrill gitu ya, ngedrill ininya kosakata yang memang diperlukan. Nah, jadi pertanyaan saya adalah
yang dilafalkan. Untuk pemilihan kata itu apakah ada disesuaikan dengan tema tertentu atau gimana itu, Bu? Ya, sebisa mungkin disesuaikan dengan eh, topik pembelajaran. Jadi misalnya hari ini vowelnya short vowel, misalnya ih, kemudian a dan sebagainya, itu mereka bisa apa namanya? Bisa mencari kata-kata yang sekiranya mengandung vowel tersebut. Misalnya ketika topiknya vowel atau ketika topiknya konsonan, misalnya konsonan h gitu ya. Seperti tadi contohnya di capturean saya itu ada here, hair, kemudian juga his dan sebagainya itu. Jadi sebisa mungkin disesuaikan dengan topik pembelajarannya. Permintaannya adalah vowel apa atau konsonan apa seperti itu, Bu. Oh iya, I see. Karena memang ini mata kuliahnya mata kuliah pronunciation ya, Bu ya. Ya, betul. Ya, kira-kira Bu, kalau misalnya mata kuliahnya bukan pronunciation, reading atau Mm-mm. apa gitu ya, itu kira-kira bisa nggak? Mm-mm. Misalnya di satu reading itu kan ada mungkin kata-kata yang agak susah disebut, yang siswa atau Oke, mahasiswa oke. masih bingung nih gimana sih ini determine apa determine, nah gitu misalnya ya. Nah, ah, Itu ah. kira-kira bisa nggak Bu kalau begitu? Hmm. Bisa aja, Bu. Jadi sebisa mungkin kita memberikan apa ya kesempatan untuk mahasiswa atau siswa kita itu untuk read aloud dulu, membedakan apa ya, kira sambil sambil mereka bisa memahami reading text itu kosakata apa sih itu verb atau noun seperti itu kan bacanya seperti apa gitu. Ya, oke. Tapi yang jelas ini fokusnya Ibu di pronunciation ya, karena memang ada mata Betul, kuliah khusus untuk ini betul. ya. Oke, I Iya, get it. betul. Iya. Nah, saya masih bingung ini, Bu. Multimodalnya ada di mana ya? Multimodalnya ini sebenarnya yang apa ya? Masih Kalau yang rancu suka ya. kita, kalau yang Saya masih rancu antara multimodal dengan multimedia ini. kalau multimedianya TikToknya ya, aset ya. Iya. Kalau multimodal yang diciptakan memang apa ya? Coba Mbak Farani ada masukan nggak Mbak Farani gimana? Iya, gimana gimana, Mbak? Menurut saya sih sudah bagus pakai TikTok, Bu. Hmm. Karena kan itu in a way part of digital using digital tools. Mungkin waktu pronunciation drillingnya itu bisa pakai tools yang lain untuk seperti apa ya? Tunggu saya pikir dulu. Cuman ada beberapa tools yang kadang cara lain untuk digunakan buat kayak practice pronunciation. Elsa mungkin ya kayak Elsa gitu-gitu ya. Ya kayak gitu bisa, Bu. Oh, Elsa Itu kan in a berbayar. way masih. Iya. Tapi Iya. berbayar sih sekarang ya. Ya mungkin nanti Ibu bisa apa searching. Cuman iya salah satu contohnya Oke. kayak Maaf. seperti itu penggunaan Elsa tadi Itu itu sudah termasuk. Iya, Oke, oke, oke. benar. Ini itu dari Atau saya, Bu. mungkin iya, atau mungkin pada saat drillingnya itu saya tambahkan sama pengenalan fonetiknya gitu ya. Jadi saya bisa pakai Kahoot, kuis-kuisan gitu. Gimana? Itu bisa, Bu. Bisa itu juga termasuk ke penggunaan digital multimodal, Bu. Iya. Mungkin itu Ibu Safitri ada yang mau ditambahin lagi mungkin. Iya, Sama Ibu, sih monggo. kayak kurang lebih aja sih kalau menurut saya bisa ditambahkan apa ya tools yang lain ya yang sudah ada juga nggak apa-apa yang gampang dan mudah dipakai siswa juga nggak merepotkan gurunya gitu ya. Tapi kalau yang berbayar tadi ya susah sih jangan nanti merepotkan malah. Mm-mm. Banyak cara sebenarnya banyak Betul. sebenarnya Bu apps yang Oke. bisa dipakai. Itu aja sih dari saya Bu Ana sama Mbak Farani. Oke, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Ana dan Bu Safitri. Oke, itu tadi mentoring
session 2 kita. Tunggu saya stop share dulu. Itu kita akan lanjut session ketiga. Oke, saya akan screen jadwalnya dulu. Oke, karena ada sedikit undur waktu ya, seharusnya di Juni, cuman ibu-ibu mungkin pada saya juga sibuk. Jadi nanti session 3 ini akan juga diadakan jadwal lain. Di mana kita akan membahas tentang kalau tadi kan session itu materi apa saja yang akan dibahas secara lebih baik. Oke, nanti setelah itu kita akan lanjut di tutorial draftnya tepat yang akan Agustus. Karena session 5 ini juga akan pada akhir Agustus sekitar tanggal tanggal 25. Iya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan mengatur jadwalnya mungkin lebih baik lewat grup saja ya, Ibu-Ibu. Oke. Mungkin itu saja dari saya dan Ibu Sapitri. Terima kasih banyak sudah mempresentasikan lesson plan-nya. Kita akan bertemu lagi di session ketiga untuk membahas tentang materi yang akan kita lakukan. Oke, mungkin ada tambahan dari Ibu-Ibu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dulu sebelum nanti saya tutup? Tidak? Sudah dari Oke. saya. Ibu Sapitri, mungkin mau Sudah, bahkan? saya rasa sudah. Sementara ini sampai di sini sudah. Tinggal dilanjut ya ibu-ibu. Oke. Udah mantep deh. Oke. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Farani. Makasih Ibu Dia, Bu Ana. Iya, terima Makasih, kasih Bu Ibu-Ibu. Safitri. Sampai berjumpa lagi. Iya, sama-sama.